Siapa tahu Anda tidak mengenali saya bukan VJ Daniel, saya bukan Joe Taslim. Saya adalah Panji Pragiwaksono. Kalau ada masalah selanjutnya ya, kita udah tahu nih. Terima kasih semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mayesti Fauzi, NPM 2010301093. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari bedah video yang telah saya lakukan. Tujuan dari bedah video kali ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri pembicara ideal yang ada di dalam diri seorang pembicara. Menurut Rusmiati, ada 11 ciri-ciri pembicara yang ideal, antara lain adalah mengetahui situasi, memahami latar belakang pendengar, melakukan kontak dengan pendengar, berkemampuan linguistik atau berbahasa yang tinggi, menguasai pendengar, memanfaatkan alat bantu, berpenampilan meyakinkan, dan berencana. Namun, seorang pembicara yang ideal tidak harus menampilkan ke-11 ciri-ciri tersebut tadi. Tetapi, apabila ia hanya menampilkan beberapa saja dari ciri-ciri tersebut tadi, ia tetap dapat dianggap sebagai pembicara yang ideal. Kali ini saya akan membedah video milik Panji Pragiwaksono yang berjudul Masalah Pendidikan Kita. Di awal video tadi, saya telah menampilkan sedikit cuplikan tentang Panji Pragiwaksono. Seperti yang diketahui banyak orang, Panji Pragiwaksono merupakan seorang pembicara publik yang sangat terkenal. Ia mengawali karirnya sebagai penyiar radio. Kemudian, ia diajak untuk menjadi pembawa acara di sebuah stasiun televisi. Kemudian, ia juga menjadi seorang stand-up komedian atau komika. Hingga saat ini, ia telah menggelar banyak sekali show yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di 7 negara, 4 benua. Dari sedikit profil Panji Pragiwaksono tadi, dapat kita simpulkan bahwa Panji Pragiwaksono merupakan seorang pembicara publik yang ideal. Setelah ini akan saya tampilkan ciri-ciri pembicara ideal yang ada di dalam diri Panji Pragiwaksono dalam penyampaian materinya yang berjudul Masalah Pendidikan Kita. Kita sebagai orang tua pengen banget ngasih semuanya untuk anak-anak kita karena kita sayang sekali. Masalahnya nggak semua yang anak kita butuhkan itu bisa dibeli pakai uang. Contoh, kepercayaan diri. Buat gua, kepercayaan diri itu kunci sekali. Sejak awal pembicaraan, Panji telah menyampaikan materi atau topik pembicaraan yang sangat menarik. Pembawaannya yang tegas dan berwibawa membuat tampilan Panji Pragiwaksono terlihat sangat meyakinkan. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Itu jahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja, tahun zaman jebot gitu dulu, udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah, jangan disama-samain. Masalahnya, pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Wah, setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda. Tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan nggak fair. Kan ini. Nggak fair kan. Katanya semua. Kan kasihan. Einstein pernah bilang, setiap anak adalah jenius. Tapi kalau kamu nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Dan itu masalah kita di Indonesia gitu. Einstein juga pernah bilang. Thank you. Einstein juga pernah bilang, waktu SMP, bayangin SMP, dia ngomong ke gurunya, dia bilang, saya nggak setuju dengan sistem pendidikan dengan menggunakan cara belajar hafalan. Karena itu mematikan kreativitas dan mematikan semangat belajar. Keluar dia dari sekolah, SMP. Coba anak SMP ngomong gitu sama gurunya sekarang. Keluar juga, dikeluarin tempatnya. Panji terdengar sangat menguasai materi karena ia mampu memberikan contoh-contoh untuk mendukung topik pembicaraan yang sedang ia sampaikan. Salah satu ciri bahwa pendidikan di Indonesia masih bermasalah adalah karena beberapa
institusi pendidikan memaksakan anaknya untuk hafal. Bahkan bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah paham konsepnya dan tahu bagaimana cara aplikasinya. Kan gitu kan? Nggak mesti dihafalin. Dan bingung. Banyak sekali guru yang gue alami semasa gue sekolah seperti itu. Gue takut aja anak-anak gue masih ketemu sama guru yang seperti itu. Karena guru harusnya adalah idola kita. Kadang-kadang lebih sering ketemu sama guru daripada ketemu sama orang tua. Kita ketemu sama anak-anak kadang cuma malam. Nah ini anak-anak bisa ketemu dari jam 7, jam 2, nggak tahu, jam 3, jam 4. Nah kalau misalkan dia kayak gitu, apa harapan anak kita untuk bisa gitu, untuk jadi anak yang paham sama pelajarannya? Sedih gue. Dan kayaknya guru-guru di Indonesia itu bingung gimana caranya mau bersikap gitu. Karena kalau misalkan dia terlalu baik, anak-anak suka ngelunjak, emang banyak anak-anak kampret zaman sekarang. Banyak anak-anak ngelunjak, banyak banget. Tapi kalau misalkan dia nggak cari cara, nggak masuk nih. Akhirnya dia pikir, oh gue cara galak aja biar dia takut. Kalau dia takut, gue seselin, gue cejelin semuanya. Akhirnya guru-guru pada galak semua. Padahal untuk jadi guru idola, nggak harus galak. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Panji memiliki tujuan yang jelas atas topik pembicaraan yang telah ia sampaikan sejak awal. Dari beberapa penggalan video yang telah saya tampilkan, dapat kita simpulkan bahwa Pandji Pragiwaksono adalah seorang pembicara yang sangat ideal, karena dalam pembicaraan ini, ia telah memilih topik yang tepat, ia mampu menguasai materi, ia memiliki tujuan yang jelas, ia juga melakukan kontak dengan pendengar, sehingga beberapa kali pendengar terlihat sangat tergelak tawanya. Pandji Pragiwaksono juga memiliki kemampuan linguistik yang tinggi karena ia mampu menyesuaikan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ia gunakan sesuai dengan target pendengarnya. Dengan pembawaan yang tegas dan berwibawa, memperlihatkan bahwa Pandji adalah seseorang yang sangat percaya diri sehingga para pendengar yakin terhadap apa yang ia bicarakan. Karena itulah, Pandji juga mampu menguasai pendengarnya, sehingga para pendengarnya tidak terpecah fokus dan ikut berinteraksi dan larut terhadap apa yang sedang ia bicarakan. Pada materinya kali ini, Pandji Pragiwaksono telah memenuhi 7 dari 11 ciri-ciri pembicara yang ideal, sehingga tidak diragukan lagi bahwa Pandji Pragiwaksono merupakan sosok pembicara yang sangat ideal. Itu tadi merupakan penjelasan dari bedah video yang telah saya lakukan. Apabila terdapat salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.